Oke, hari ini kita punya cerita yang luar biasa. Cerita tentang gimana sebuah kelas fisika di Indonesia bisa berubah jadi semacam laboratorium untuk membangun karakter, bukan cuma soal ngapalin rumus doang. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh kita pikirin sebentar. Apa sih yang bikin seorang guru itu bener-bener hebat? Apakah karena dia jago banget sama materinya? Atau mungkin karena kelasnya selalu tertib? Nah, kisah kita kali ini punya jawaban yang mungkin, sedikit di luar dugaan. Jawaban yang jauh lebih dalam dari itu. Jadi, cerita kita berawal di sebuah kelas fisika SMA di Indonesia. Di sini, ternyata masalah terbesarnya itu bukan pusing sama mekanika Newton atau hukum termodinamika. Bukan, tantangan sesungguhnya justru datang dari realitas kehidupan para siswanya. Dan kelasnya ini nggak besar loh, cuma diisi 23 siswa, 12 laki-laki dan 11 perempuan. Ukuran kelas yang kecil dan akrab kayak gini ternyata jadi kunci penting banget, karena si guru jadi bisa kenal satu persatu muridnya secara personal. Dan ini ternyata jadi awal dari segalanya. Nah, ini dia nih, akar masalahnya. Oke, kita semua setuju fisika itu emang susah, abstrak, tapi masalah yang sebenarnya itu jauh lebih dari itu. Motivasi anak-anak ini rendah banget, dan mereka jadi sering nggak masuk sekolah. Kenapa? Ya karena ini semua nyambung ke kondisi di rumah. Orang tua mereka kerja keras sebagai petani dan pencari daun kayu putih, jadi ya waktu buat nemenin belajar itu sangat terbatas. Ini bukan lagi soal pelajaran, ini soal kondisi hidup. Terus gimana dong? Ngadepin situasi kayak gini, si guru sadar dia nggak bisa pakai cara biasa. Dia nggak cuma mengubah cara ngajarnya, tapi yang lebih penting, dia mengubah total cara berpikirnya. Dan disinilah titik baliknya. Ada sebuah kerangka pendidikan baru yang ngasih dia izin dan kekuatan buat melakukan terobosan. Kuncinya itu ada di sini. Kurikulum Merdeka. Intinya apa sih? Kurikulum ini ngasih kebebasan buat guru. Jadi, bayangin aja, guru itu bukan lagi sekedar supir yang ngikutin rute GPS yang udah disetting. Tapi, dia jadi pilot. Pilot yang bisa nentuin jalur terbang terbaik, lihat cuaca di kelasnya, maksudnya lihat kondisi dan kebutuhan unik dari setiap muridnya. Lalu ada satu lagi konsep pentingnya, pembelajaran mendalam. Dan ini perubahannya gede banget. Tujuannya itu bukan lagi biar murid hafal mati rumus-rumus fisika, bukan itu. Tapi supaya mereka benar-benar paham konsepnya, bisa mikirin lagi, dan yang paling penting bisa nyambungin ilmu itu ke kehidupan mereka sehari-hari. Dari sekedar hafal, jadi benar-benar bermakna. Nah, tabel ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Coba lihat yang kiri ya. Menghafal, fokusnya cuma buat ujian, muridnya pasif. Ya itu kan model belajar kita dulu kan? Sekarang, bandingin sama yang kanan. Memahami konsep, ilmunya diterapin di kehidupan dan muridnya aktif ikut ngebangun pemahaman. Ini dia intinya, pembelajaran mendalam. Perubahannya itu dari pertanyaan apa yang harus gue hafal biar lulus, jadi kenapa ya ini penting buat hidup gue? Keren kan? Oke, teorinya keren. Tapi gimana prakteknya di lapangan? Nah, disinilah bagian serunya. Kita lihat gimana semua ide hebat tadi diterapin lewat cara-cara yang benar-benar nyentuh dan personal. Jadi, si guru ini nggak cuma diam nunggu di kelas, dia jemput bola. Pertama, dia ngajak ngobrol murid-muridnya satu-satu buat bangun rasa percaya. Terus, dia bahkan sampai datang ke rumah mereka loh, ngobrol sama orang tuanya, biar nyambung antara sekolah dan rumah. Di kelas pun beda. Konsep fisika yang rumit itu disambungin ke hal-hal yang dekat sama mereka, kayak pertanian atau alat-alat rumah tangga, jadi relevan. Dan terakhir, mereka diajak mikirin bareng-bareng apa yang udah dipelajari. Semua langkah ini dirancang khusus buat ngatasin masalah utama tadi, motivasi dan absensi. Intinya jadi begini nih, peran guru itu jadi jauh lebih luas. Dia itu bukan lagi cuma tukang transfer ilmu, tapi benar-benar jadi pendidik sejati. Tugasnya jadi memahami, ngebimbing, dan yang paling fundamental, membangun kepercayaan. Karena ya logikanya, tanpa rasa percaya, mana mungkin bisa ada pembelajaran yang mendalam. Lalu, hasilnya gimana? Nah, ini bagian yang paling menginspirasi. Karena ternyata, sukses di kelas ini tuh nggak diukur dari angka di raport. Tolok ukurnya sesuatu yang jauh, jauh lebih berarti. Perubahan terbesar tidak ada di rapor. Wow. Kalimat ini dalam banget ya. Ini artinya dampak paling penting dari semua usaha si guru ini tuh nggak kelihatan dari nilai ujian. Perubahannya itu ada di level yang lebih fundamental, di dalam diri siswanya. Dan ini dia transformasi yang sesungguhnya.
Anak-anak jadi rajin masuk, mereka jadi lebih tanggung jawab sama tugas-tugasnya. Kalau kerja kelompok mereka aktif banget, rasa percaya dirinya naik, jadi berani ngomong, berani ikut serta. Singkatnya suasana kelasnya berubah total, jadi positif banget. Nah ini kan perubahan karakter ya, jelas jauh lebih berharga dari sekedar dapat nilai bagus di rapor. Jadi, tanpa disadari, kelas fisika ini malah jadi tempat buat ngebentuk karakter. Dan hebatnya lagi, hasil ini tuh nyambung banget sama tujuan pendidikan nasional kita yang lebih besar di Indonesia. Lebih spesifik lagi, cara ngajar ini secara langsung nguatin 3 elemen penting dari profil pelajar Pancasila. Kemampuan bernalar kritis mereka keasah waktu mecahin masalah fisika yang nyata, sifat mandiri mereka tumbuh karena sekarang mereka punya tanggung jawab, dan semangat gotong royong itu hidup banget lewat kerja kelompok dan kerjasama sama orang tua. Jadi, fisika di sini bukan lagi tujuan akhir, tapi jadi alat untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Oke, sekarang coba kita zoom out sedikit. Kita lihat pelajaran universal apa yang bisa kita ambil dari satu kelas di Indonesia ini yang relevan buat semua pendidik dimanapun mereka berada. Pada akhirnya, peran guru yang paling krusial itu ya ini, jadi sebuah jembatan. Dia bukan cuma instruktur di depan kelas, dia adalah jembatan yang nyambungin 3 dunia. Dunia sekolah, dunia di rumah, dan dunia kehidupan nyata muridnya. 3 dunia ini jadi satu ekosistem yang saling dukung. Jadi, apa nih pelajaran utamanya yang bisa kita bawa pulang dari cerita ini? Ada 4 poin penting. 1, fondasinya adalah empati. Itu nomor 1. 2, konteks itu penting banget biar pelajaran jadi relevan. 3, orang tua itu bukan penonton, tapi rekan kerja. Dan yang keempat, sukses itu harus kita lihat sebagai sebuah pertumbuhan, bukan sekedar angka di ijazah. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungin bersama. Kalau ternyata pelajaran sesulit fisika aja bisa ngebangun karakter kayak tanggung jawab, dan mungkin matematika bisa ngajarin kerja sama, jangan-jangan tujuan sejati sekolah itu bukan buat ngisi kepala kita dengan fakta-fakta ya, tapi untuk ngebentuk kita jadi manusia yang utuh. Gimana menurut Anda?